Assalamualaikum, halo adik-adik semua. Sudah siap belajar hari ini? Tentunya harus siap ya. Kita lanjut belajar lagi. Kelas 2, tematik, tema 3, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Ya, di sini ada gambar yang menunjukkan adalah sebuah sekolah dasar yaitu SDN Nusantara 01. Terlihat anak-anak sedang memasuki sekolah ya, yang terletak di Jalan Nusantara. Ya, hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pemimpin upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Ya, kita lanjut pada pembelajaran 1. Ayo mengamati. Pada gambar terlihat ada sebuah sekolah dasar yaitu SDN Nusantara 01 yang terletak di Jalan Nusantara. Di sebelah kanan dan kirinya ada sawah, dan di sekitarnya yaitu ada puskesmas, toko, rumah warga, tempat fotokopi, dan balai kelurahan. Ya, seperti pada pembelajaran sebelumnya, kakak akan beri keterangan pada gambar ya. Sebelah kanan atas, ya sebelah kanan di atas ini, dan di atas ini adalah sebelah kiri. Di bawahnya kanan dan sebelah sini adalah sebelah kiri, karena sekali lagi ini bangunannya berseberangan atau berhadapan ya. Ini agar memudahkan adik-adik menjawab pertanyaan pada halaman berikutnya. Ya, Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah di antar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Ya, kemudian di sini adik-adik disuruh untuk membaca ya, bacalah teks di atas atau teks pada halaman 45 dengan suara dan intonasi yang jelas. Ya, adik-adik bisa membacanya seperti kakak tadi ya, kurang lebih seperti itu. Diperhatikan titik dan komanya. Ya, lanjut ke ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan denah dan teks pada bacaan pada halaman 45 ya. Berdasarkan gambar yang tadi sudah kakak beri keterangan ya. Ya, pada nomor 1 SDN Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Yang kedua, di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat sawah. Di seberang SDN Nusantara 01 terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Yang keempat, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah, kita lihat di sini adalah toko. Kemudian yang kelima, tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah tempat fotokopi. Yang keenam, jarak antara SDN Nusantara 01 dengan kota adalah 5 km. Siswa berangkat ke sekolah dengan, ya di sini ada siswa yang diantar dengan orang tua,
ada yang berjalan kaki, dan ada juga yang naik angkutan umum. Ya, nomor 8, sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Ya, tempat antara fotokopi dan puskesmas di sini adalah toko dan rumah warga. Yang ke-9, sebutkan nama antara balai kelurahan dan puskesmas, yaitu toko, rumah warga, dan tempat fotokopi. Yang ke-10, sebutkan nama tempat dua bangunan sebelah kanan puskesmas. Sebelah kanan puskesmas ialah dua tempat, yaitu toko dan rumah warga. Ya, di sini kembali adik-adik untuk mengamati lingkungan sekolahmu dengan cermat. Secara berkelompok, gambarkan dan jelaskan letak sekolahmu. Ya, di sini adik-adik bisa kembali minta bantuan orang tua kalian masing-masing ya untuk membuat peta sekolah adik-adik masing-masing. Ya, dengan di sini adik-adik bisa menuliskan keterangan letak sekolah adik-adik ya, yaitu nama sekolah, alamat sekolah, terus di sebelah kanan sekolah terdapat apa, di sebelah kiri sekolah juga terdapat apa, di sebelah, maksudnya di depan sekolah juga terdapat apa. Misalnya di kanan ada tempat fotokopi, di sebelah kirinya ada toko, di depannya misalkan ada sawah, seperti itu ya adik-adik. Ya, kita lanjut aja ke halaman 48, yaitu uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Siti membawa bekal. Uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Ya, di sini ada gambar Siti mempunyai uang pecahan logam, ada 4 keping uang logam yang jumlahnya masing-masing adalah 500 rupiah. Jadi uang yang dimiliki Siti adalah 4 kali 500 rupiah sama dengan 2.000 rupiah. Kemudian di sini ada Dayu. Dayu memiliki pecahan 500-an, 2 keping dan 5 keping uang 200-an. Sementara Beni memiliki 2 keping uang 1000-an. Ya, ayo menghitung uang Siti, Dayu, dan Beni. Jadi uang Siti adalah 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2.000 rupiah. Sama dengan 4 kali 500 sama dengan 2.000 rupiah. Ya, uang Dayu 2 kali 500 sama dengan 1.000 rupiah, dan 5 dikali 200 sama dengan 1.000 rupiah. Totalnya adalah 2.000 rupiah. Sementara uang Beni ada 2 keping uang 1000-an, yaitu 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.000 rupiah. Jadi uang Beni totalnya adalah 2.000 rupiah. Uang Siti, Dayu, dan Beni bernilai sama, yaitu 2.000 rupiah. Jadi mereka masing-masing mempunyai uang 2.000 rupiah, tapi dalam bentuk pecahan logam yang berbeda-beda. Ya, seperti yang sudah adik-adik lihat pada gambar di atas ya. Ya, kemudian mengenal nilai kelompok pecahan uang. Ya, di sini gambar yang pertama ada 2 keping uang 100 rupiah menjadi 200 rupiah. 100 ditambah 100 sama dengan 200 rupiah. Ditulis 200 rupiah. Nilai uangnya yaitu Rp 200 rupiah. Rp 200,00.
Kemudian pada gambar berikutnya ada 2 keping uang logam, yaitu 500-an dan 100 rupiah. Jadi 500 rupiah ditambah 100 rupiah sama dengan 600 rupiah. Ditulisnya 600 rupiah. Nilai uangnya yaitu Rp 600 rupiah atau Rp 6.00,00. Gambar berikutnya ada 3 keping uang logam, yaitu 2 keping uang 100-an dan 200-an. Jadi 2 keping uang logam 100-an ditambah 1 keping uang logam 200 sama dengan 400 rupiah. Ditulisnya 400 rupiah. Nilai uangnya Rp 400 rupiah atau ditulis Rp 400,00. Pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Ya, pada gambar yang pertama ada uang logam 500 rupiah, yang kedua 1000 rupiah. Ya, kita pasangkan uang logam 500 rupiah, kita pasangkan dengan uang 1 keping uang 200 rupiah, 1 keping uang 100 rupiah, satu lagi ada 200 rupiah. Jadi 200 ditambah 100 tambah 200 sama dengan 500 rupiah. Ya, gambar berikutnya uang logam keping, 1 keping 1000 rupiah, kita pasangkan dengan 1 keping uang 500 rupiah, 2 keping uang 200 rupiah, dan 1 keping uang 100 rupiah. Jadi yang ini ya adik-adik. Ya, di sekolah Siti terdapat kebun. Kebun itu ditanami berbagai sayuran. Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul. Ya, gerak dasar tari. Posisi sikap awal menari, kaki merapat, badan tegap. Posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Gerak menekuk tangan ke samping. Gerak menekuk tangan ke atas. Posisi kaki berjingkat. Gerak mengangkat kaki. Gerak menekuk tangan ke depan. Posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Ya, adik-adik bisa mempraktekannya di rumah ya. Kemudian adik-adik bisa mengikuti gambar yang ada di buku. Adik-adik bisa praktekkan sendiri ya. Lakukan gerakan kepala, tangan, dan kaki seperti gambar pada buku. Oke adik-adik, sampai di sini pembelajaran 1, tema 3, subtema 2 hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu adik-adik belajar di rumah. Tetap semangat, rajin belajar, dan jangan pernah lelah untuk belajar ya adik-adik. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.